Halo teman-teman, salam jumpa kembali di channel Alexa Junika. Salam sehat selalu. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan tutorial dasar-dasar Word pada teman-teman yang baru memulai belajar Microsoft Word. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita klik tombol window pada sudut kiri bawah bagian layar desktop. Kita klik tombol start atau tombol window. Setelah itu akan muncul menu start. Kita cari yang namanya Microsoft Office. Kita klik Microsoft Office. Setelah itu kita cari yang namanya Word. Oke, saya sudah temukan Word. Kita klik Word. Jika teman-teman menggunakan Word 2013, maka tampilannya awal seperti ini. Teman-teman klik yang namanya blank document atau dalam bahasa Indonesia bertuliskan dokumen kosong. Kita klik sekali. Dan akan terbuka lembar kerja Microsoft Word. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita masukkan teks. Misalkan saya masukkan teks proklamasi. Proklamasi. Untuk memindahkan kursor pada atau membuat baris baru atau baris di bagian bawah, kita tekan Enter pada keyboard. Maka kursor akan berpindah pada baris berikutnya dan kita siap mengetik. Dan untuk membuat huruf kecil atau huruf besar, teman-teman tinggal menekan tombol caps lock yang ada pada keyboard. Teman-teman bisa cari tombol yang bertuliskan caps lock. Jadi setiap memindahkan baris baru atau baris di bawahnya, kita tekan Enter dan memulai baris di bawahnya. Oke, pertama kita akan mengedit teks proklamasi. Bagian proklamasi kita akan pindahkan pada tengah-tengah. Jadi kita klik pada awal dari kata proklamasi, klik tahan, kita klik kiri pada mouse, tahan, dan kita geser ke sebelah kanan. Lalu lepas pada mouse, lalu kita pergi pada menu home, kita klik menu home, dan kita cari yang namanya paragraf. Di sini teman-teman bisa melihat ada 4 pengaturan perataan teks. Yang pertama sisi kiri, dan yang kedua bagian tengah, sisi kanan, dan perataan teks kedua sisi. Kita akan memindahkan teks proklamasi pada rata tengah atau tengah-tengah dokumen, jadi kita klik pada perataan tengah. Jika kita ingin memindahkan seluruh teks pada tengah-tengah lembar kerja, kita sorot semua, kita pilih semua atau kita blok dengan cara kita klik pada awal dari kata yang mau kita pindah, kita klik dan kita geser ke sebelah kanan dan ke arah bawah sampai di mana teks yang akan kita pindahkan. Semuanya terseleksi. Setelah itu kita lepas mouse dan kita pilih yang namanya perataan teks bagian tengah. Maka semua teks akan berada pada posisi tengah. Jadi untuk mengedit teks, kita pertama-tama harus menyeleksi atau menyoroti teks dengan cara klik pada bagian teks yang mau kita sorot, tahan pada mouse, dan kita geser sampai seluruh teks terseleksi atau tersorot. Sesudah itu kita bisa mengedit teks dengan cara bagian-bagian yang mau kita atur. Misalkan kita buat rata kiri. Kita klik pada bagian perataan sebelah kiri. Buat rata kanan. Kita klik pada bagian perataan kanan. Berikut pewarnaan. Jadi seperti pada mengganti posisi teks, kita hanya blok teks yang mau kita edit dengan cara sorot seperti ini. Lalu kita pilih pada menu home, lalu cari bagian pewarnaan seperti yang teman lihat. Color, berikon huruf A, bergaris, berwarna merah, atau hitam,
itu adalah pewarnaan. Teman-teman bisa merubah warna. Jadi baris mana yang kita sorot dan kita ubah warnanya, baris itu yang akan berubah warna sesuai dengan yang kita sorot. Itu pewarnaan. Dan sekarang membuat garis, teman-teman bisa mencoba semua submenu yang ada pada menu home dengan cara pertama-tama teman-teman sorot teks yang mau teman-teman edit, dan teman-teman bisa mencoba satu persatu sub-sub menu yang ada pada menu home. Dengan catatan, teks yang akan diubah atau diedit harus diseleksi terlebih dahulu atau diblok. Lanjut, kita akan memasukkan cara memasukkan gambar, yaitu dengan cara kita klik menu insert. Klik menu insert. Di sini kita dapat memasukkan gambar, tabel, shape. Shape ini adalah bagian-bagian atau bentuk-bentuk gambar yang sudah terformat otomatis. Caranya adalah kita klik pictures jika kita mau memasukkan gambar. Kita klik pictures. Setelah itu akan muncul menu pictures. Teman-teman bisa memilih gambar dari komputer teman-teman. Jika gambar teman-teman tersimpan pada menu desktop teman-teman atau folder desktop, teman-teman bisa klik bagian desktop. Maka semua folder atau file yang ada pada folder desktop akan terbuka seperti ini. Teman-teman bisa memilih gambar yang akan teman-teman upload ke lembar kerja Word. Pilih salah satu, sesudah itu klik menu insert. Dan gambar akan berpindah pada lembar kerja. Untuk mengedit gambar, teman-teman cukup klik pada gambar. Dan pada bagian sisi-sisi gambar akan muncul titik-titik pada setiap sudut dan tengah-tengah garis, di mana titik-titik itu berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil gambar. Misalkan, kita sorot mouse dalam bentuk anak panah pada sisi paling kanan atas. Pada titik-titik atau titik pada sisi kanan atas, maka mouse akan berubah, kursor mouse akan berubah seperti yang teman-teman lihat adalah dua anak panah. Setelah mouse berubah demikian, teman-teman klik tahan pada mouse dan bisa tarik untuk perlebar atau perkecil gambar. Itu fungsi dari titik-titik yang ada pada bagian tepi gambar. Untuk memindahkan gambar yang ada pada teks, teman-teman klik gambar dan klik pada menu atau pilih menu format. Klik menu format. Sesudah itu teman-teman klik yang namanya wrap text. Dan teman-teman bisa memilih dari sekian submenu pada menu wrap text. Bisa coba satu persatu, dan di sini saya akan mencoba behind text. Saya klik behind text. Maka gambar akan berada pada bagian belakang dari tulisan atau teks yang teman-teman masukkan. Cara memindahkan gambar adalah klik gambar yang sudah kita format dalam wrap text tadi. Kita klik, tahan, dan kita bisa pindah pada posisi yang kita inginkan. Itu cara memindahkan gambar. Berikut memasukkan garis. Teman-teman klik insert, menu insert, lalu pilih yang namanya shapes. Teman-teman klik pada submenu shapes, maka akan muncul bagian-bagian pada shape. Teman-teman pilih yang bagian lines atau garis. Bisa garis lurus, bisa garis beranak panah 1 atau beranak panah 2, atau bisa dalam bentuk-bentuk garis yang lain.
Jadi di sini kita ambil contoh garis lurus, jadi kita klik pada satu garis lurus. Setelah teman-teman klik, maka kursor mouse akan berubah seperti yang teman-teman lihat, berbentuk plus. Lalu teman-teman sorot di mana teman-teman mau menaruh garis itu. Di sini saya akan memberi garis pada proklamasi. Jadi di bawah teks proklamasi, teman-teman klik, tahan, dan geser mouse, akan terlihat garis yang terbuat secara otomatis, dan setelah selesai teman-teman lepas. Pada setiap ujung garis terdapat titik, dan titik itu menandakan bahwa garis itu aktif dan siap diedit. Cara mengedit garis adalah kita klik garis. Setelah kedua titik yang ada pada bagian garis itu muncul, kita bisa mengedit garis ini dengan cara klik format, lalu pilih yang namanya Shape Outline. Kita pilih Shape Outline. Lalu muncul bagian color dan standard color. Di bawahnya teman-teman bisa memilih weight. Ini adalah ukuran garis. Di sini ketebalan garis teman-teman bisa memilih mau mempertebal seberapa besar. Dan untuk merubah warna garis, teman-teman pilih juga pada Shape Outline. Klik dan bisa merubah warna garis. Bisa hitam dan sesuai selera dari teman. Dan untuk memanjangkan garis dan memendekkan garis adalah kita klik pada bagian titik atau bagian ujung dari garis, arahkan mouse ke situ dan mouse akan berubah seperti dua anak panah. Setelah itu teman-teman klik dan bisa tarik, memanjang atau memendekkan. Sekarang cara memasukkan tabel. Tabel kita akan letakkan pada lembar kerja berikutnya. Oke. Dengan cara kita klik pada bagian akhir dari garis atau bagian akhir dari teks. Setelah itu kita tekan enter. Kita enter sampai lembar kerja baru muncul. Oke, lembar kerja baru muncul. Dan bagian tabel kita akan letak pada bagian lembar kerja berikut. Setelah itu kita klik insert. Menu insert. Lalu kita klik submenu tabel, maka akan terbuka jendela. Jika bagian kolom dan baris yang ada ini kurang, maka teman-teman bisa memilih yang namanya insert tabel. Klik pada menu insert tabel, maka jendela insert tabel akan terbuka seperti ini. Di sini teman-teman bisa menentukan tabel size, yaitu number of column, berapa kolom, misalnya 7 kolom, dan number of rows itu berapa baris, misalkan 3 baris. Oke, setelah itu teman-teman klik perintah OK. Maka tabel akan jadi seperti yang teman-teman sudah tentukan, 7 kolom dan 3 baris. Pertama, untuk mengedit tabel, kita menyatukan kolom. Jadi cara menyatukan kolom pertama dan kedua dan kolom ketiga kita satukan dengan cara kita klik pada tombol kolom pertama, lalu geser mouse sampai kolom ketiga. Maka kolom akan terseleksi. Setelah terseleksi, teman-teman klik yang namanya atau menu layout. Klik menu layout dan pilih submenu merge cells. Maka kolom ke-1, 2, dan 3 akan menyatu dan menjadi satu kolom. Itu cara menyatukan kolom. Bisa seluruh kolom, bisa 1, 2, atau 3 kolom. Untuk memperbesar tabel atau memperkecil, teman-teman cukup mengarahkan mouse pada garis. Misalkan garis antara baris kolom pertama dan baris kolom kedua. Teman-teman cukup arahkan mouse ke garis dan mouse akan berubah seperti ini.
Oke, jika sudah berubah seperti plus anak panah, teman-teman klik, tahan, lalu geser ke atas atau ke bawah. Maka kolom akan berubah sesuai dengan seperti ini. Bisa geser ke bawah, bisa geser ke atas. Jadi cukup mengarahkan kursor mouse ke garis, maka kursor akan berubah. Setelah kursor berubah, teman-teman cukup klik dan tahan, geser ke bagian mana yang mau diperbesar atau diperkecil.